lagi di YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini aku kedatangan klien aku dari Palu loh teman-teman, jauh banget kan? Dia adalah seorang dokter kandungan ya. Wah, dokter kandungan loh teman-teman, boleh tanya-tanya ya, nanti boleh tag di IG-nya ya. Nah, terus dia datang jauh-jauh itu mau belajar make up teman-teman, mau cantik juga dokter. Nah, ya kan ya dokter ya. Nah, dia juga nggak punya basic makeup teman-teman, ya kan? Iya. Nah, nggak punya teman-teman ya, punyanya basic dokter. Kalau ini dokter muka, kalau ini dokter spesialis kandungan, jadi beda ya teman-teman ya. Nah, oke, tetap ikutin aku ya videonya, hasilnya gimana nanti. Check it out. Teman-teman, pertama-tama aku ajarin dulu murid aku itu untuk pakai es batu. Kalau di rumah itu kan kita ada es batu ya, kita pakailah es batu. Supaya apa? Es batu itu juga mengecilkan pori-pori, juga mengangkat minyak, juga memperkuat foundation yang kita pakai nanti. Selanjutnya nih aku ajarin dulu dia pakai serum. Serumnya juga pakai serum Shumura teman-teman ya. Nah, ini diarahkan ke bagian atas. Jadi diuwer-uwer teman-teman, diuwer-uwer bagian ke atas ya, arahnya ke atas teman-teman. Nah, selanjutnya karena di mukanya itu ada bekas-bekas jerawat, jadi aku kasih dulu, aku ajarin pakai Dermacolor yang warna oranye. Ini dari Crayolan teman-teman ya. Jadi ini ditap-tap sampai rata di bagian-bagian yang ada bekas-bekas jerawat atau fleknya teman-teman ya. Terus selanjutnya teman-teman, ini juga ada pori-pori di bagian hidungnya tuh kan ada pori-pori gede. Nah, ini saya tutup dulu pakai silikon dari T-Pro teman-teman ya. Terus selanjutnya mukanya kan lebar, katanya banyak rezeki, tapi kalau di foto kan tetap mau tirus ya teman-teman. Aku kasih pakai dulu shadingnya itu Negro 2 yang warna coklat, itu kita kasih di samping samping mukanya, bahkan juga sama di hidungnya. Terus selanjutnya teman-teman, aku ajarin juga untuk maxing foundation. Nah, maxing foundation ini penting banget bagaimana untuk bisa mengcover ke seluruh mukanya, itu bisa kelihatan glowing tapi juga tetap matte, tapi enggak nanti 2-3 jam itu makeupnya hilang. Nah, itu gimana? Ini aku campur, aku ajak campuran, aku bikin campuran teman-teman ya, dari Shumura, dari dari Shumura yang kecil, ada Shumura besar, ada juga Naturator, dan juga ada LT Pro teman-teman ya. Nah, selanjutnya aku pakai spons teman-teman. Sponnya ini juga aku ngambil dari Aikio. Ini sponnya enak banget karena dia langsung mentul-mentul. Nah, ini klienku ini langsung praktek ya. Ini jadi aku ajarin dulu bagaimana mengaplikasikan foundation itu benar-benar bagus di mukanya. Jadi kelihatan halus itu penting, dan penting juga percampuran foundation itu ke muka itu juga penting karena semua muka juga tidak sama. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini klienku langsung mempraktekkan sendiri di mukanya bagaimana dia harus mengoreksi bagian-bagian yang ada jerawat atau ada kantong hitam atau juga ada bekas-bekas flek. Nah, ini ya teman-teman, dia belajar step by stepnya, dan ini memang karena ya namanya juga dokter kandungan, jadi ya memang dia nggak begitu pandai di dalam bermake up. Nah, dia jauh-jauh mau datang ke tempat aku untuk belajar supaya menjadi cantik dan kelihatan awet muda teman-teman. Ini yang penting, rahasia dari kita make up no make up, kita tuh tetap mau make up tapi nggak seperti orang yang medok-medok gitu ya teman-teman, kan horor ya kalau medok-medok itu kliennya juga bisa kabur teman-teman ya. Nah, ini yang penting kita make up, tapi bagaimana make up itu tetap cantiknya kita dan kita kelihatan fresh, kelihatan elegan, itu yang terpenting teman-teman ya. Jadi nggak terlalu tebal, jadi kan kita seharian itu kita kena keringat segala macamnya, itu tuh nggak bikin kita itu kumel gitu ya. Biasanya kalau kita make up itu kan jadi kucel kumel setelah 2-3 jam gitu ya, karena kena keringat lah. Apalagi ini menghadapi banyak klien-klien kandungan yang ibu mau melahirkan, ibu yang hamil, ibu yang mau punya anak ya. Jadi wah, itu kan banyak sekali yang dia temui, jadi dia harus tetap
tampil fresh teman-teman ya. Nah ini bagaimana mengaplikasikan foundation itu penting banget. Itu semua aku ajarin buat klienku, dan ini aku ajarin juga untuk mengikat minyaknya teman-teman. Ini aku pakai anti shine dari Crayola juga. Dia warnanya putih teman-teman, dan dia itu tidak merubah warna kulit asli kita. Jadi aslinya mau hitam, aslinya mau coklat, aslinya mau putih, dia tetap stay warnanya begitu aja. Selanjutnya saya pakai bedak teman-teman ya. Ini saya pakai bedak padat. Nah bedak padatnya juga saya uwer teman-teman di seluruh mukanya. Saya ajarin pakai kuas saja, karena kalau pakai kuas itu memang lebih natural, jadi nggak terlalu jemblok, nggak terlalu tebal. Jadi diuwer-uwer aja ya teman-teman ya, diuwer-uwer ke seluruh mukanya. Dan nanti jangan lupa juga bagian leher ya teman-teman ya. Kalau make up itu supaya nggak kayak topeng, jadi semua harus di ini. Nah selanjutnya ini aku pakai dari Benefit. Kalau anak muda, ini dokternya kan masih muda, jadi pasti juga nggak mau terlalu matte banget, jadi sedikit mau tampil glowing kayak Korea style. Nah ini aku kasih dulu pakai highlighter dari Benefit. Nah selanjutnya teman-teman tadi kan sudah pakai shading dalam ya, tapi sekarang kita juga perlu pakai shading luar. Bagaimana mengaplikasikan shading luar ini penting juga, supaya juga hasilnya tirusnya kelihatan. Jadi nggak pakai shading itu malah jadi hitam kayak ditabok ya. Tapi ini bagaimana kita pakai shading itu natural, jadi kita kelihatan mukanya tirus, terus kelihatan juga shadingnya itu natural. Itu penting sekali. Aplikasi ini penting sekali ya teman-teman, ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita salah mengaplikasikan atau meletakkan bagian shading ini. Nah baik shading rahang, shading hidung, shading pipi, ini penting sekali supaya kelihatan tirusnya bagaimana. Ini juga sangat penting teman-teman. Nah ini aku ajarin ke klienku sampai dia itu benar-benar mengaplikasikan sendiri juga bisa. Jadi ini kita perlu ya teman-teman, sebagai guru make up ini kita penting banget untuk ngajarin klien kita setelah pulang dari tempat les kita. Dia harus bisa pastikan dia bisa make upin dirinya sendiri. Jangan sampai dia pulang terus nggak taunya ya sudah dia nggak bisa mempraktekkan. Kan kasihan ya teman-teman ya, kalau sampai pulang sudah jauh-jauh dia nggak bisa gitu ya, tetap aja sama. Nah jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Kita ajarin benar-benar sampai klien kita itu ngedong, mudeng, dan bisa mempraktekannya sendiri seperti yang dia pelajarin di tempat kita teman-teman. Ini penting ya. Ini saya saran buat para guru-guru makeup artist ya, supaya bisa memberikan ilmunya yang tepat kepada klien-klien kita. Bagaimana pakai kontur yang tepat, bagaimana pakai highlighter yang tepat, semuanya aku ajarin. Pakai blush on, foundation yang tepat, semuanya aku ajarin teman-teman ya, sampai benar-benar klien ini tahu. Karena setiap permasalahan muka satu dengan yang lainnya itu tidak sama teman-teman, jadi kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Itu beda banget ya, karena tipikal muka, jenis muka, model muka itu semuanya itu beda. Jadi kita nggak bisa sama antara klien yang satu dengan klien yang lainnya. Ini sekarang dia tinggal bibirnya dulu, dia pakai warna bibir yang nude aja teman-teman. Kalau masih muda mah nude aja supaya lebih kelihatan tampil lebih muda lagi. Ini juga aku ajarin bagaimana bikin alis. Ini aku pakai alisnya ini dari Bangkok, yaitu yang Sweetheart. Nah ini juga saya suka juga karena dia itu benar-benar cukup tajam ya, harus diserut supaya serutannya lancip gitu ya. Kalau udah lancip itu bikinnya gampang banget teman-teman. Jadi dia tuh kan alisnya sudah disulam, jadi harus dirapiin karena sulamnya tuh terlalu ngok, terlalu hitam, jadi kurang natural. Jadi ini butuh diajarin yang natural sehingga tampilnya tuh lebih alami. Terus bagaimana bikin mata, mengaplikasikan mata kita menjadi hidup itu bagaimana. Ini juga memakai pixie, dan ini diajarin step by stepnya supaya dia juga menjadi ahli. Karena ini paling sulit ya teman-teman, bikin eyeliner, baik eyeliner dalam, eyeliner luar, terus bikin alis, terus pasang bulu mata. Ini sesuatu yang sulit sekali buat orang-orang awam. Nah ini aku ajarin juga memakai bulu mata Aikio, karena
karena bulu mata IQ ini paling gampang banget dipraktekkan untuk orang-orang awam. Jadi bukan aja makeup artis, tapi kita orang awam yang tidak bisa pasang bulu mata sendiri itu ku ajarin pakai bulu mata IQ itu gampang, langsung ngok dan langsung dia puas banget. Karena apa teman-teman, bikin bulu mata itu paling susah dan itu dia tuh paling tidak bisa. Itu yang bikin dia bisa mau ke kantor males dandan karena apa? Ya ini karena pasang bulu mata bisa berjam-jam, hasilnya jelek, terus nggak nempel lagi, ya tambah mumet kan teman-teman. Jadi ya sudahlah, mending nggak dandan gitu kan. Tapi setelah ketemu IQ ini, wow, dia seneng banget, dia nggak sangka kalau ternyata dia sangat pinter, gampang banget ternyata pemasangannya. Nah ini diajarin juga secara detailnya bagaimana memasang bulu mata yang tepat teman-teman ya, yang tepat dan pemilihan yang bulu mata yang tepat juga untuk mata setiap kita. Nah ini penting, ini perlu tanya langsung ke adminnya IQ supaya adminnya IQ bisa memilihkan bulu mata yang tepat karena dia punya 50 macam. Bikin pusing kalau kita milih sendiri, bisa salah teman-teman ya. Yang kelihatannya cetar ternyata nggak bagus, tapi yang ternyata kelihatan nggak cetar malah bagus, atau yang kelihatan cetar tapi juga ternyata bagus. Nah itu jadi dia bisa memilihkan apa yang tepat untuk bulu mata yang kita perlukan atau yang cocok dengan mata kita. Tuh lihat teman-teman, dia langsung gampang masangnya dan dia langsung bisa melihat matanya tuh langsung cakep teman-teman. Nah ini nih ya tuh, dia seneng banget kan teman-teman. Nah karena apa, dia sudah selama ini tuh nggak pernah bisa pasang bulu mata sendiri, udah stres dia. Ternyata waktu ku ajarin pakai bulu mata IQ gampang banget, langsung dia bersorak-sorai seperti dia dapetin hadiah teman-teman ya. Nah ini langsung dia senang banget teman-teman. Terus selanjutnya aku ajarin juga bagaimana kalau ada yang masih nggak rapi ya, itu bagaimana apa itu menutupinya pakai eyeshadow kah. Nah ini dia kebetulan punya eyeshadow naked yang naked 2 ya kayaknya. Nah itu terus dia apa tuh dipakai lah ya gitu ya, diajarin Pak bagaimana mengaplikasikan eyeshadow. Itu juga nggak semua orang bisa teman-teman, itu gunanya belajar sama makeup artist karena belajar itu memang yang ngajarin teman-teman ya, karena banyak di YouTube itu belum tentu kita bisa mempraktekannya sendiri, karena kalau di belajar di dengan guru itu pasti akan diajarin trik-triknya bagaimana sih menaklukkan mata kita, kelemahan mata kita, menampilkan kelebihan mata kita atau muka kita. Nah itu akan diajarin di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman hasil before dan afternya setelah dia belajar makeup diri sendiri itu bisa, terus dia langsung seneng banget dan dia juga bikin story mengucapkan terima kasih, dan saya juga berterima kasih karena langsung bisa puas. Dia puas, saya juga puas teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar kayak dokter ini, boleh ya langsung hubungin ke nomor di bawah ini. Dokter Elena, jangan lupa ya terus dipraktekin dan dicoba terus, coba dan coba lagi. Pasti langsung nanti tambah cantik dan jos karena udah cantik juga. Nah kalau masih bingung-bingung boleh langsung kontak aku lagi ya. Selamat mencoba dan selalu menjadi berkat buat banyak orang.